Oke, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah PTI, Pengenalan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas submateri kita, yaitu tentang Excel. Nah, adapun yang akan kita bahas di Excel di sini adalah penerapan beberapa fungsi atau formula dasar, yaitu menentukan rata-rata, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan menggunakan fungsi lookup. Di mana lookup yang akan kita gunakan di sini adalah VLOOKUP. Ya, kita kembali ke contoh di sini. Ada sebuah tabel tentang rental mobil Barokah. Ya. Sebagai contoh di sini terdapat 5 rekod atau 5 data nama penyewa. Di sini ada beberapa kolom. Nama penyewa, kode kendaraan, jenis kendaraan, nama sewa, tarif per jam, biaya sewa, denda, dan jumlah bayar. Nah, silahkan dicari atau diisikan untuk kolom jenis kendaraan, kolom tarif per jam, kolom biaya sewa, kolom denda, dan kolom jumlah bayar. Untuk jenis kendaraan, kita lihat di keterangan soal di sini sudah ada bahwa jenis kendaraan bergantung dari kode kendaraan. Apabila NB, maka minibus. Apabila SD, maka sedan. Apabila TR, maka truk. Ya. Nah, untuk menentukan jenis kendaraan, di sini sudah ada tabel bantu untuk mengisikan kolom jenis kendaraan. Nah, oke, sekarang kita coba isikan di sini. Ya. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP yang pertama Anda ketikkan sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Di sini yang pertama adalah lookup value. Lookup value adalah nilai yang akan kita terjemahkan. Ya. Yang akan kita terjemahkan adalah berada di kolom kode kendaraan. Sehingga kita klik kolom kode kendaraan, yaitu D7, kemudian koma, diikuti dengan, saya hapus dulu, VLOOKUP. Kita klik kolom kode kendaraan, kemudian koma, kemudian adalah tabel array. Ya, tabel array adalah kita ambil dari tabel bantu, kita aktifkan tabel bantunya. Karena bersifat absolut, kita tekan tombol fungsi F4. Kemudian argumen yang ketiga adalah kolom indeks nomor, yaitu nomor kolom indeks yang akan digunakan untuk menentukan jenis kendaraan ini, yaitu adalah kolom kedua. Maka kita ketikkan 2. Kemudian ini tidak usah diisi tidak apa-apa, true or false bisa 1 itu adalah true. Kemudian enter. Ya. Di sini akan muncul bahwa NB adalah jenis kendaraan minibus. Yang tadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian kita drag ke bawah semua, akan muncul ya bahwa TR adalah truk, SD adalah sedan, kemudian ini truk lagi, kemudian NB adalah minibus. Oke. Yang berikutnya yang harus kita isikan di sini adalah kolom tarif per jam. Nah, untuk menghitung kolom tarif per jam, dilihat di sini ada keterangannya bahwa tarif per jam bergantung dari kode kendaraan.
Apabila SD adalah 10.000, NB 12.000, TR atau truk adalah 15.000. Nah, tarif per jam di sini harus sesuai dengan jenis kendaraannya. Oke, berarti kita lihat di sini kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, oke. Seperti tadi kita klik VLOOKUP dulu, kurung buka, ya. Kemudian kita aktifkan ini kolom untuk penentunya, bisa kode kendaraan, berarti ini koma, kita gunakan tabel referensi atau tabel bantu seperti tadi. Oke, kemudian tombol F4, oke, kemudian menggunakan kolom nomor 3 yaitu tarif, maka kita ketikkan kolom 3, kemudian kita gunakan through. Ya, ini saya hitam. Ya, maka kita blok ke bawah. Ya, kita cross check dulu apakah benar 12.500 adalah untuk minibus. Benar ya, 12.500 adalah untuk NB, 15.000 adalah untuk TR atau truk, kemudian untuk SD atau sedan adalah 10.000. Oke. Kemudian kita isikan kolom yang berikutnya yaitu biaya sewa. Rumus biaya sewa bisa dilihat di sini adalah lama sewa dikali tarif per jam. Biaya sewa adalah lama sewa dikali tarif per jam. Sehingga kita tuliskan di sini. Ya. Biaya sewa adalah lama sewa yaitu F7 ini. Ya, dikalikan dengan tarif per jam yaitu G7, kemudian enter. Ya, kita lihat sudah terisi semua. Ya, kita drag ke bawah. Next di sini kita isikan kolom denda. Untuk denda ada ketentuannya. Denda diisi dengan menggunakan fungsi if condition, ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena denda, ya, bukan kena dengan, maka kena denda di sini, kena denda 5% dari biaya sewa. Ya, oke. Kita lihat di sini rumusnya adalah seperti ini. Ya. If kemudian kurung buka F7 yaitu lama sewa, ini bergantung dari lama sewa, berarti apabila lama sewa lebih dari 24 jam maka kita aktifkan lama sewa yaitu F7 lebih besar dari 24, ya, lebih besar dari 24, maka akan mendapatkan 5% dari biaya sewa. Kalau tidak, berarti tidak mendapatkan denda. Oke, kemudian ya, ini hasilnya seperti ini. Yang di sini karena tidak lebih dari 24, maka tidak mendapatkan denda. Apabila ini kita rubah, misalnya 30, maka akan mendapatkan denda. Ya, oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah kita memasukkan jumlah bayar. Jumlah bayar adalah biaya sewa ditambah biaya denda. Ya, kita lihat di sini. Jumlah bayar adalah biaya sewa ditambah denda. Oke. Sehingga muncul di sini. Ya. Kemudian kita hitung total rata-rata total bayar, maksud saya total bayar, tapi dijumlahkan semua. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Total bayar 1.667.500. Kemudian rata-rata kita gunakan fungsi average, ya. Saya yakin semua sudah paham. Kemudian
average ya, dari J7 sampai dengan J11 average. Kemudian tentukan bayar tertinggi atau nilai tertinggi. Maka kita gunakan max. Max dari nilai jumlah bayar pertama sampai dengan bayar yang terakhir. Kemudian biaya terendah kita gunakan fungsi min. Nah, inilah fungsi atau penerapan fungsi dari lookup, yaitu VLOOKUP. Kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengambil atau menggunakan fungsi lookup, yaitu VLOOKUP, maka tabel dalam kondisi vertikal. Kondisi vertikal, ya. Di sini kondisi vertikal, oleh karena itu menggunakan VLOOKUP. Oke, untuk materi ini VLOOKUP cukup ini, kita lanjutkan kemudian hari. Oke, silakan bisa dicoba untuk fungsi VLOOKUP dari contoh yang saya berikan ini. Oke, terima kasih, selamat mencoba.